para nabi keturunan Quraisy yang mulai bekerti. Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Dia Muhammad penutup sekalian nabi, penyabai risalah suci Islam, agama yang dirodai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ya Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika kama ja'alna al-amra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kerabatnya, serta seterusnya sampai akhir. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, yang kami kagumi, para biasa isi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah kita akan memulai dengan membaca Al-Quran, yaitu surah Yasin, insyaallah. Kemudian nanti dia akan dilanjutkan tausiah oleh Ustaz Mediansyah. Surah Yasin ya. Yang maksud dan tujuan untuk membacakan surah Yasin ini adalah untuk dikirimkan pahalanya untuk daripada keluarga Ibu Yasmin. Yang pertama yaitu almarhum Bapak Haji Gusti Mahfud bin Haji Gusti Sulaiman dan Bapak Haji Muhammad Soleh Yusran bin Haji Muhammad Yusran. Mudah-mudahan keduanya mendapatkan tempat yang terbaik di surga Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya, dilipat gandakan pahala amal solehnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi kuburnya dengan cahaya kebaktian anak-anak dan zuriyahnya. Dan juga Ibu Yasmin memohon doa kepada kita semuanya. Insyaallah minggu depan atau Rabu depan insyaallah Ibu Yasmin dan keluarga akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Kalau yang mau titip doa silakan dicatat ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, perjalanannya aman, kembali ke tanah air dengan selamat, membawa ibadah umroh yang mabrurah dan menggugurkan segala dosa-dosanya. Ala hajinya hukul niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kiai Haji Marzuki. Amin. Ibu-ibu DPW ya, Ibu Ketua, Ibu Penasehat, semua dewan pengurus, anggota DPW, semuanya yang saya hormati. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di kediaman Ibu Hajah Yasmin, Bapak Ulia ya.
dalam rangka di sini kita membaca Yasin bersama tadi, kemudian tahlil, mengirim doa kepada keluarga kita sekalian dan terkhusus kepada almarhum ya, orang tua dari Ibu Yasmin ya, dan keluarga. Senantiasa diberikan rahmat dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, kemudian diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Anak-anak semua menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada seorang pun di majelis ini saat ini yang mempunyai hajat kecuali segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit atau keluarganya yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai hutang dilunaskan hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua kelak ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kalian insyaallah akan umroh sekeluarga ya atau berdua. Mudah-mudahan umrohnya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umroh akan makbulah insyaallah. Amin. Perjalanan lancar, sehat-sehat ya, hingga kembali ke tanah air kembali. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang bainahuma. Antara umroh yang satu. Amin. Antara umroh kata Nabi itu antara umroh yang satu dan umroh berikutnya adalah kafaratun bainahuma, ampunan kafarat atau ampunan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Ya, kecuali surga. Jalan-jalan ke Irian Jaya. Naik pesawat bukan jalan tol. Kalau di depan ada yang tausiah, ibu-ibu di belakang janganlah ngobrol. Pas ya? Es coklat, es kelapa. Belinya di Kota Ngawi. Jauh ya? Ada orang Ngawi sini. Es coklat, es kelapa belinya di Kota Ngawi. Kalau pas kita sholat itu terkadang lupa disunahkan untuk sujud sahwi. Itulah tema kita hari ini. Untuk sujud sahwi ya. Makanya nanti ada perincian insyaallah. Bagi yang belum tahu berarti insyaallah ini jadi pengetahuan bagi kita semuanya. Bagi yang sudah tahu kita murojaah ya. Murojaah atau mengulang sama-sama. Matruku minas sholat. Wal matruku minas sholati thalathatu asya, fardun wa sunnatun wa hayatun. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Was sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Wa la hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita sholat itu ya, terkadang ada sesuatu yang terlupa atau tertinggal. Nah, ketinggalan atau sesuatu yang terlupa itu kemungkinannya ada tiga. Yang kita tinggalkan itu kemungkinannya ada tiga. Yang pertama, kemungkinan pertama yang kita tinggalkan tersebut adalah rukun sholat. Rukun sholat atau fardu sholat. Fardu atau rukun sholat. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau dia tidak ada ya, maka sesuatunya ini menjadi batal. Jadi kalau rukun dalam sholat, kalau salah satu rukunnya saja tidak ada, maka sholatnya ini bisa. Maka ketika seseorang meninggalkan rukun secara sengaja, ya, sholatnya batal. Ya. Mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku beserta tumakninahnya, apalagi i'tidal dan tumakninah, apalagi sujud dan tumakninah, duduk antara dua sujud ya. Dan apa lagi? Sujud apa lagi? Akhir. Salam, salawat, tertib masih kurang ini. Ayo nih tebak-tebakan. Niat, takbir, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku,
plus tumakninahnya ya. I'tidal. Sujud. Duduk antara dua sujud. Tahiyat akhir. Duduk. Tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Duduk pada tahiyat akhir. Sholawat Nabi. Salam tertib. Ada 13. Ada 13. Tumakninah. Sujud. I'tidal tumakninah. Sujud tumakninah. Kemudian duduk antara dua sujud tumakninah. Karena ada 4. Nah, makanya kalau pernah dengar 17 berarti tumakninahnya rukun tersendiri. Atau kan itu rukun. Contoh, ya, contoh. Ibu sholat nih, set, sholat zuhur kan, sholat, sudah baca Fatihah, baca surat, tahu-tahu langsung sujud, langsung sujud. Mungkin mikirkan apa gitu kan? Langsung sujud. Berarti rukunya lupa atau tinggal. Nah kalau pas sujud, nah ini solusinya bagaimana? Apakah kemudian sholatnya batal atau tidak? Tidak. Nah, apakah langsung sujud sahwi atau bagaimana? Jadi kalau kita sholat, ya, rukun kita tertinggal, solusinya jangan membatalkan sholatnya. Sholatnya jangan dibatalkan. Karena sesuatu yang fardu itu kalau kita sudah mulai, itu tidak boleh dibatalkan. Oke. Apa namanya? Misalkan kita ambil contoh yang lupa itu adalah ruku, ya. Jadi ibu sholat, kemudian baca Fatihah, baca surat, ibu langsung sujud. Pas sujud ingat, wah tadi belum ruku nih. Nah, solusinya adalah berdiri kembali untuk melakukan ruku. Baru sholatnya berlanjut seperti biasa. Selagi ingatnya itu adalah ibu atau kita belum masuk ke rukun yang terlupa itu. Jadi kalau lupanya di ruku rakaat pertama nih. Sebelum kita masuk ruku rakaat kedua. Nah, oke, kalau begitu bagaimana kalau ingatnya di rukun yang lupa itu? Artinya di ruku rakaat kedua. Nah, berbeda solusinya adalah kalau kita ingatnya di ruku rakaat kedua dalam contoh tadi ya, dalam contoh bahwa yang kita lupa itu adalah ruku. Kalau kita ingatnya di ruku rakaat kedua, maka lanjutkan sholat kita dan rakaat ini menjadi rakaat pertama. Rakaat pertama artinya apa? Ruku, i'tidal, sujud. Nanti berarti tidak usah dulu tahiyat awal. Kalau yang sholatnya maghrib atau yang sholat 4 rakaat, berarti ini jadi rakaat pertama. Artinya apa? Setelah sujud kedua langsung berdiri. Begitu. Itu kalau sholat sendiri ya Ustaz? Kalau sholat sendiri? Itu Kalau berimaman gimana? Jadi imam? kalau berimam, imamnya ingatkan. Subhanallah. Kalau imamnya paham dia, oh. Kalau dia langsung ingat, berarti langsung. Ya. Kalau imamnya dari berdiri langsung sujud bagaimana? Apakah diikuti? Ya diingatkan, ibunya nggak usah ikut sujud juga. Kalau tetap aja imamnya lanjut. Hah? Sampai nggak sadar. Nggak sadar sampai selesai. Imamnya nggak sadar mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri kita, niat memisahkan diri. Lepas subuh. Bukan ngikutin imam sampai selesai. Ya enggak kan dia sudah. Ulangi bareng-bareng. Ya, ingatnya di dalam sholat. Kalau ingatnya sebelum kita masuk rukun yang lupa itu, maka langsung kita ulangi rukun tersebut dan sholatnya berlanjut. Ya. Artinya walaupun ibu ingatnya ketika duduk misalnya, kan tadi berdiri baca Fatihah, baca surat, tahu-tahu langsung sujud, berarti rukunya lupa. Sujud pertama belum ingat, sudah duduk antara dua sujud baru ingat. Itu sama juga, berdiri untuk ruku, ya, oke begitu. Itu kalau yang lupa adalah fardu. Nah, di kedua-dua keadaan tadi, baik ingatnya ketika cepat, ya maksudnya sebelum masuk rukun yang lupa itu, ataupun di keadaan yang kedua yang saya contohkan tadi, ya, itu kedua-duanya disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud sebelum salam 2 kali, ya. Setelah innaka hamidum majid, sujud, ya, duduk sebentar, sujud lagi,
Duduk baru salat. Itu kalau yang ketinggalannya adalah fardu. Ada kemungkinan yang kita lupa itu adalah sunnah ab'ad. Ingat nggak sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah sunnah dalam sholat yang kalau terlupa maka disunnahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi, ya. Dan doa kunut subuh, dan doa kunut ketika witir terakhir di pertengahan kedua Ramadan, ya, ayat awal dan doa kunut itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang kalau tertinggal maka disunnahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Yang terlupa adalah sunnah ab'ad. Misalnya lupa tahiyat awal, ya, lupa tahiyat awal. Sholat, anggaplah sholat maghrib, ya, atau sholat zuhur, pokoknya yang ada tahiyat awalnya. Setelah rakaat kedua, ya, tadi karena ngelamun, ya tak? Langsung berdiri. Pas berdiri, artinya berdiri di rakaat ketiga. Waduh, belum tahiyat awal nih. Itu kita pertama ingat bahwa belum tahiyat awal. Atau yang kedua yang kata Bu Ana tadi misalnya ragu. Belum ya. Misalnya kan? Nah itu ibu tidak boleh kembali duduk untuk tahiyat awal. Berarti lagi tambah lagi gitu. Lanjut sholatnya lanjut. Ya. Praktek ya. Misalnya dari sujud nih, rakaat kedua sujud. Nggak apa-apa kan, yang biar kelihatan. Kan mestinya kan duduk nih, tahiyat awal kan. Karena lupa. Berdiri. Ingat, wah belum tahiyat awal nih, ya. Atau ragu. Kata Bu Ana ini ragu. Nggak boleh kembali duduk untuk tahiyat awal. Kalau ibu kembali duduk, ya ini larangannya larangan. Kalau kembali duduk, sholatnya apa? Termasuk kalau misalnya berjamaah atau di masjid kah misalnya, lagi cicilan atau apa kan? Langsung berdiri. Nah, ibu misalnya yang sebagai makmum, tak perlu mengingatkan. Dan mengingatkan kalau cowok kan begini. Kalau subhanallah kan cowok kan, cewek kan begini. Bertepuk tapi jangan begini Bu. Kalau mengingatkan yang salah itu begini. Punggung. Kiri kanan. Yang kiri ditepuk oleh tangan kanan. Kanan di sini. Nah, kalau imamnya lupa tahiyat awal, tak perlu diingatkan. Ibu langsung ikut berdiri saja. Kita sudah ikut berdiri nih kan? Nggak apa-apa lah, tinggal tahiyat awal kan? Tahu imamnya duduk lagi, berarti imamnya Kita makmumnya gimana, Ustaz? kita makmumnya mufah sholat terus, lanjutkan sholat kita sendiri. Mufarokoh itu harus diniatkan ya. Aku niat mufarokoh atau berpisah dari imam. Aku niat mufarokoh atau Niat berpisah. langsung. Iya, dalam hati aja. Maksudnya Kalau ngomong bahaya juga, sholatnya batal. Yang imam suaminya lagi kita pisah gitu kan. Pisah nih sholat atau apa? Masa kalau masih belum sempat berdiri masih begini? Ya, kalau belum berdiri, betul, bagus pertanyaan Bu Yuli. Kalau belum berdiri masih boleh. sempurna, Ustaz. Ya. Sempurna berdiri ya. Ada yang mengatakan batasannya itu adalah kadar ruku, ukuran ruku. Ada yang mengatakan demikian. Jadi kalau baru, belum. Tapi jangan diucapkan dulu ya. Oke. Misalnya kan, Pengalaman. Ini sudah lebih dekat ke berdiri, kita langsung berdiri. Sudah lebih dekat ke berdiri, apalagi berdirinya sudah sempurna.
Itu ya. Sama juga demikian juga ada doa kunut. Doa kunut begitu juga. Misalnya kan, Ya udah gitu. misalnya salat subuh. Allahu liman hamidah. Atau langsung sujud. Belum. Iya, ada yang nggak sholat kunut Ustaz kalau sholat subuh. Ya enggak apa-apa. Nah, jangan balik lagi berdiri. Jangan balik lagi berdiri untuk sujud. Nah, ini ya, yang kedua jadi sunnah abad. Sunnah abad sama. Nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam disunnahkan sujud sahwi. Sujud 2 kali yang disebut dengan sujud sahwi. Innaka Hamidum Majid, sujud Allahu Akbar. Apa? Zikirnya apa? Subhanallah la yanamu wa la yasu. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Duduk, sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Sujud lagi, kemudian sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kemungkinan ketiga. Yang kemungkinan ketiga adalah yang terlupa itu adalah sunnah hayah. Sunnah hayah itu adalah selain rukun dan selain sunnah abad dalam sholat. Apa saja misalnya? Mengangkat takbir ketika takbiratul ihram. Baca surat pendek. Ya, baca surat maksudnya setelah Al-Fatihah. Kemudian zikir atau tasbih ketika kita ruku. Ya, tasbih ketika sujud. Itu namanya sunnah hayah. Sunnah yang ya, tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Kalau terlupa, tertinggal, bahkan tertinggal dengan sengaja pun tidak perlu, bukan tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Jadi kalau lupa ya sudah. Ya, kita kembali ke sunnah tersebut. Ya, alasannya sama. Karena kita nggak boleh meninggalkan yang wajib, meninggalkan rukun untuk menuju ke yang sunnah. Itu tidak boleh. Contoh tahiyat awal tadi. Tahiyat awal kan sunnah. Sedangkan kita sudah berdiri, nah ini rukun. Berdiri ini rukun. Apalagi baca Fatihah kan, sudah baca Fatihah. Ini rukun. Nah, kita nggak boleh kembali ke sunnah dan meninggalkan rukun yang sudah kita jalani istilahnya ya, yang sedang kita jalani. Nggak boleh. Kalau yang pertama tadi, rukun istilahnya tuh levelnya harus sama. Rukun dengan rukun. Kalau kita yang tertinggal itu adalah rukun, ya, walaupun kita sudah masuk rukun berikutnya, masih boleh, ya, bahkan ya harus kalau ingat untuk balik ke rukun yang kita lupa. Ya, karena dia sama selevel rukun dengan rukun, ya. Kan kita tadi lupa, udah tahiyat belum ya? Terus aku sudah dua rakaat belum ya? Terus kalau kita tambahin terus nanti tahiyat gimana, Kak? Jadi kita kan tadi ragu-ragu antara saya sudah tahiyat. Tahiyat awal ya. Tahiyat awal. Sudah tahiyat apa belum ya? Udah 2 rakaat belum ya? Gitu. Terus mending ditambah lagi apa gimana, Tat? Nah, Ibu lupa tahiyat awal, ragu sudah tahiyat awal atau belum, atau ragu rakaat. Atau ragu rakaat. Ini beda nih nanti. Enggak. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu tuh lupanya, maksudnya ragunya, ragu sudah tahiyat awal atau belum, atau ragu rakaat, sudah berapa rakaat? Ya itu dua-duanya. Karena beda, oke. Kalau lupanya cuma lupa tahiyat awal, ya, atau ragunya cuma ragu sudah tahiyat atau belum, Ibu tahu ini sudah rakaat ketiga, maksudnya tadi sudah dua rakaat, pas 2 rakaat, yakin 2 rakaat. Cuma lupa tahiyat awal atau ragu tahiyat awal atau belum, maka solusinya cuma yang tadi yang saya sebutkan. Ya, artinya sholat kita lanjutkan, jangan balik duduk tahiyat awal, sholat kita lanjutkan. Misalnya sholat zuhur, berarti 2 rakaat lagi. Salam, tahiyat akhir. Sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali. Ya, sudah sujud sahwi baru salam. Kalau lupanya adalah rakaat, jumlah rakaat, wah ini tadi 1 rakaat apa 2 rakaat ya? Ya. Beda, makanya beda antara lupanya cuma lupa tahiyat awal dengan lupa rakaat. Kan pas sudah 2 rakaat misalnya, realnya kita ini sudah sholat 2 rakaat. Tapi pas berdiri
tadi 1 atau 2 rakaat ya. Kalau saya nggak tahiyat begitu kan. Nah, kalau lupanya lupa rakaat, maka ambil yang sedikit, ambil yang yakin, yakni ambil yang sedikit. Berarti kalau lupanya ini baru 1 rakaat atau 2 rakaat, berarti 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Berarti rakaat kita yang ini adalah rakaat kedua. Lanjut, sholatnya sama. Nanti sebelum salam itu sujud sahwi. Lupa rakaat juga ya Tat ya. Ya, lupa rakaat sedikit. Ya, ini berarti baru 3 rakaat. Tetap nanti sujud sahwi ya Tat ya. Tetap nanti sujud sahwi. Berarti baru 3 rakaat. Berarti kita 1 rakaat lagi kan? 1 rakaat lagi. Walaupun udah ditambah. Sebelum salam pakai sujud sahwi. Ya. Misalnya ada anak kita, ibu tadi sholatnya 5 rakaat. Iya, dia ngeliat di belakang. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Ya. Apa namanya? Sholat ibu sudah sah, tidak usah diulang lagi. Karena berdasarkan keyakinan kita waktu sholat tadi sudah sah dan tidak perlu diulang lagi. Sebagai makmum nih, sebagai makmum, imamnya sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Kan tadi kan hukum sujud sahwi itu sunnah yang sangat ditekankan ya, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, tapi ketika lupa lagi sujud sahwinya, maka sudah tidak apa-apa. Sujud sahwi sudah lupa misalnya, sudah nggak apa-apa. Artinya hukum sujud sahwi itu Harus sebelum salam ya Tat. Iya, sebelum. Tetap ini ya Ustaz ya. Hah? Tidak batal kan? Apa Misalnya tuh? kita lupa sujud sahwinya sudah salah begitu, salatnya kita berarti tetap Sah, tetap sah. Nah, apa namanya? Sebelum salam. Sujud sahwi itu sebelum salam. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Kecuali kita lupa. Ya. Lupa juga sujud sahwi. Sujud sahwi itu tidak keluar. Ayat awal tadi lupa. Iya. banyak amal. Double lupa itu namanya. Banyak. Ya, kira bacanya ketat. Belum sujud sahwi udah salam. Mikirin apa, Bu? Mikirin Masak apa gitu. Terus nggak boleh ya Kak, pas ingat itu udah salam terus sujud sahwi tetap aja Ya nggak itu sah dia. ya. Tadi kan apa namanya sujud sahwi itu sebelum salam. Sebelum salam. Kecuali ya kita lupa, ya. Habis itu salam. Setelah salam kita baru ingat, maka langsung sujud sahwi. Oh, boleh benar. Kalau waktunya belum lama, setelah salam, waktunya kita ingat belum lama, maka langsung sujud sahwi. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kelupaan, ya, dan langsung ingat ketika sholat. Yang tadi yang kita jelaskan di awal, langsung ingat ketika sholat. Maka solusinya adalah seperti tadi. Bagaimana kalau ingatnya setelah salam? Jadi masalah ibu wajib. Kalau ingatnya setelah sholat, artinya setelah salam. Sama. Kalau ingatnya setelah salam, kalau waktunya tidak begitu lama, ya, maka langsung kita melakukan yang kita lupa itu. Bukan sujud sahwi. Enggak. Langsung kita melakukan yang lupa itu, kemudian sujud sahwi juga, sujud sahwi. Contoh, tadi kita ambil contoh yang sama lupa ruku, bingung ya? Kita ambil contoh yang sama lupa ruku tadi kan? Udah selesai salam nih Ustaz. Lu, lupanya lupa ruku tadi kan? Lupa ruku rakaat pertama, katakanlah. Ibu normal sholat 4 rakaat, sholat zuhur misalnya kan? Salam. Wah, amati kan? Rakaat pertama tadi nggak ruku nih. Kemana rukunya ini? Ya. Maka ketika ingat dan waktunya belum lama, ibu langsung berdiri untuk ruku. Ya, untuk ruku. Karena rakaat itu dianggap tidak sah, ibu ruku, kemudian lanjut sujud, duduk, tahiyat, akhir salam. Sujud sahwi dulu. Tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Sujud sahwi 2 kali salam. Ya. Kalau waktunya lama, maka mengulang sholat dari awal lagi. Nah,
Menit lah. Kalau lagi masak setengah menit. Jadi 4 rakaat 2 menit aja. Kalau nggak hangus ini. Jadi apa tadi? Itu ada yang mengatakan kadar sebentar itu adalah kadar ukuran 1 rakaat sholat. Ada lagi pendapat sesuai uruf saja. Uruf itu ada buat kedondong. Sekian dulu dong. Jadinya doa yang akan disampaikan oleh Karam Kiai Haji Ihsan Marzuki. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan liman hamdika afil amr wa yakfi mazida ya rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga bisa kelak ya mengikuti ya atau menyusul ke tanah suci untuk umrah ataupun haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami semuanya, mohon maaf dan kita tutup bersama dengan hamdalah dan kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Ahmad, itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran dia Muhammad, penutup sekalian